Petir ini jadi panggilan bangkaku. Cuma petir 39 langit berani halangi jalanku. Maju! Menara abadi! Setelah ujian terakhir ini, aku betapa suci satu-satunya. Selama puluhan ribu tahun, banyak pendekar hebat tak bisa melakukannya. Kau berhasil, Kak Arif, kau sungguh berhasil. Yang pertama sejak dulu, jalan suci tak putus, tak putus. Pintu langit terbuka, tangga suci turun. Inikah kekuatan pertapa? Arif Pratama, aku benci kau! Ordo langit dan bumi, akar semua energi. Setelah kau naik, apa kita bisa bertemu lagi? Kedepannya adalah 9 langit. Bumi? Ternyata tempatku naik ke langit adalah bumi. Jiwaku di dunia lain 10.000 tahun. Tak kusangka lewati ujian ini, malah kembali ke bumi. Ayah, ibu, adik, Indah, apa kalian masih ada? Pewaris muda, aku berlutut padamu. Kumohon berbaik hati, biar Arif berangkat dengan tenang. Kumohon padamu. Lepas! Waris muda, demi kau dan Arif yang tumbuh bersama, tolong. Siapa yang teman masa kecil Arif? Dia pantas. Dengar, serahkan Putri Pratama padaku hari ini. Kalau tidak, akan kuhancurkan tempat buruk ini. Putri Pratama punya tubuh suci. Jika bersekutu dengannya, pasti bantu aku tembus tahap awal dan bentuk inti emas. Tak tahu malu. Kalian ngapain? Lepaskan! Lepaskan! Pewaris muda, kumohon lepaskan putri. Bagas! Dasar kau brengsek. Hadapi aku. Lepaskan putriku. Menurut kalian, ku memilikimu di depan peti Arif. Apa Arif akan marah dan keluar dari petinya? Bagas! Dasar binatang. Lepaskan putriku. Jangan! Dasar binatang! Akan kuhabis kau. Jangan! Lepaskan putriku! Ribu tahun di dunia lain. Akhirnya aku kembali. Arif Pratama, kau manusia atau hantu? Ade, Kak, akhirnya kau kembali. Arif, ada apa sebenarnya ini? ayah, ibu, aku tak berbakti. Selama ini, aku membuat kalian cemas. Anakku, asal hidup, asal kembali. 10.000 tahun bertapa di dunia lain. Ternyata di dunia nyata baru 7 hari. Beraninya kau, Arif Pratama. Berani pura-pura mati menipu keluarga. Aku tak. Berisik. Kau, beraninya kau memukulku. Habisi dia, bunuh dia. Arif Pratama, jangan kira kau belajar ilmu murahan dan merasa tak terkalahkan. Hari ini, aku akan tunjukkan artinya mati. Ini hanya keturunan sah keluarga Pratama yang bisa pelajari teknik rahasia ini. Mantra cahaya 9 lapisan. Pewaris muda hebat. Katanya mantra cahaya 9 lapisan ini diciptakan 10.000 tahun lalu oleh leluhur yang naik ke surga. Arif Pratama, kau pasti mati. Mantra cahaya 9 lapisan. Ini ciptaanku waktu luang dulu. Hanya diserahkan ke keluarga Pratama di dunia lain. Kenapa ada di dunia ini? Sekarang baru takut? Terlambat.
Katakan, dari mana kau pelajari mantra cahaya 9 lapisan? Ini hanya keturunan sah keluarga Pratama yang bisa pelajari teknik rahasia ini. Aku, pewaris muda keluarga Pratama. Leluhur Agung Pratama adalah pertapa tingkat tertinggi yang hampir naik ke surga. Apa aku sebelumnya bukan ke dunia lain, tapi rohku melintasi waktu mendirikan keluarga Pratama 10.000 tahun lalu, dan kini kembali lewat gerbang langit. Aku jadi leluhur sendiri. Pewaris muda, Anda tak apa? Arif Pratama, tunggu saja. Aku pasti kembali. Ayo. Adik, mana kakak iparmu? Kepala keluarga dan para sesepuh, berilah ampun. Izinkan papan arwah mendiang suamiku Arif masuk ke kuil leluhur dihormati oleh keluarga. Indah, aku kepala keluarga. Sudah kubilang, Arif tewas tragis di luar, tak boleh masuk ke kuil. Sekarang kau masih mengacau. Jika kau mengacaukan upacara ini, mengganggu leluhur, jangan salahkan aku. Cih, dengar kata kepala keluarga. Cepat pergi. Arif bukan hantu, tewas tragis. Dia mati demi menyelamatkan orang. Dia pahlawan. Pahlawan? Siapa yang lihat? Yang selamatkan Putri Suci Langgeng jelas Bagas kecil. Dengan Arif si tewas tragis, apa hubungannya? Ayah, waktu upacara sudah tiba. Pengawal, seret dia keluar. Kepala keluarga, aku mohon, biar papan arwah Arif kembali ke kuil. Kalau tidak, biar aku mati di sini. Di sini. Mohon, kumohon. Kenapa kalian diam saja? Cepat, seret dia keluar. Tunggu. Sangat bersikeras. Kepala keluarga ini beri kau satu kesempatan lagi. Ayah? Jangan buru-buru. Ya, memang cerdas. Menurut aturan keluarga, yang tewas tragis di luar seperti Arif tak boleh masuk ke kuil. Tapi jika ada orang bersedia tanggung dosa Arif, bisa kuampuni. Aku bersedia. Kau tak mau dengar apa isinya? Tak peduli apa isinya. Asal bisa membawanya. Aku bersedia. Aku takkan biarkanmu jadi hantu terbuang. Aku bawa kau pulang. Pedang ini melindungi keluarga Pratama ribuan tahun. Bahkan, petapa tingkat tertinggi tak bisa menggerakkannya. 10,000 tahun, hanya 3 jenius bisa menarik setengah inci. Benar, bahkan yang terbaik, pewaris muda Bagas dan Nona Ayu Pratama, saat mencoba menariknya, pedangnya tak bergerak sedikit pun. Bocah, kau mau apa? Ini pusaka keluarga Pratama. Beraninya kau. Dia berhasil menariknya. Arif Pratama, keluarga Pratama, kini tak pantas memilikinya. Baik. Leluhur Agung, cucu kita Arif Pratama tewas di luar, menodai nama keluarga Pratama, menghina wibawa leluhur Agung. Kini, istrinya Indah bersedia dihukum ganti suaminya. Kepala keluarga Pratama ke-72, Paman Dharma, memohon aturan keluarga. Sanggup loh kali cambukan sebagai peringatan. Pengawal, laksanakan hukum. Ayah. Biar aku. Sini. Bagas kecil, kenapa kau panik? Tak apa.
Kalau ku bilang Arif Pratama masih hidup, Indah pasti tak mau dihukum. Bagas kecil, pukul sampai mati. Kak, tenanglah. Serahkan padaku. Arif Pratama, dasar anjing, berani memukulku. Ku bunuh istrimu. Indah, cepat berbaring dan terima hukuman. Indah! 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 Arif. Pewaris muda. Pewaris muda tak apa. Pewaris muda. Kakak ipar, kakak tak apa. Indah! Aku tak apa. Arif, kau bisa. Tenang, aku kembali. Arif Pratama! Ayah, kuma karena aku tak mau tidur denganmu. Apa perlu benci Indah begini? Kau. Ayah. Waktunya tiba. Ketua, upacara tak boleh ditunda. Arif Pratama. Setelah upacara selesai, akan kubereskan kau. Leluhur yang disembah keluarga Pratama ternyata bukan aku, tapi si kecil Raka. Tahun berlalu, semua berubah. Tak kusangka, anak angkat yang kuterima sembarangan kini jadi leluhur keluarga. Lihat prasasti ini, energinya masih ada. Sepertinya si kecil Raka belum gugur. Dia pasti sembunyi menghindari ujian. Raka, aku punya nama. Kak, tenanglah. Aku pasti akan mengembangkan ajaran ayah angkat. Buat keluarga Pratama jadi ajaran terhebat di dunia ini. Angin kencang. Pasti tadi ada angin. Sepa, tutup pintunya! Dupa tidak bisa dinyalakan. Langit dan manusia murka. Leluhur Agung marah. Bagaimana ini? Pasti ada yang kita lakukan yang membuat Leluhur Agung marah. Itu dia. Arif Pratama pura-pura mati. Bahkan berani menyuruh istrinya membawa papan arwahnya yang masih hidup ke kuil leluhur untuk disembah. Orang hidup disembah jelas-jelas untuk merebut nasib keluarga kita. Ini penghinaan besar bagi leluhur kita. Leluhur Agung pasti marah karena ini. Ayah, Bagas benar. Pasti Arif Pratama yang buat leluhur marah. Ayah, tolong segera cambuk Arif Pratama 100 kali. Lalu sujud minta maaf di depan leluhur. Baru bisa redakan amarah leluhur Agung. Arif Pratama, apa kau tahu kesalahanmu? Salah? Salah apa? Tapi ada satu hal yang benar. Dupa ini tidak bisa menyala. Memorang karena aku sangat marah. Kau marah atau tidak? Apa urusannya dengan kami? Kuma pura-pura. Kau buat leluhur Agung marah. Artinya kau melawan seluruh keluarga Pratama. Ayah, tunggu apa lagi? Cepat terapkan hukum keluarga. Hukuman cambuk saja tak cukup. Orang seperti Arif, keturunan durhaka yang tak hormat leluhur, harus patahkan kakinya, hancurkan urat tenaganya, hapus dari silsilah, dan usir dari keluarga Pratama. Ketua, para sesepuh, aku, Jaya, rela membalukan diri. Ku mohon lepaskan Arif kali ini. Arif masih muda.
Dia tak sengaja buat leluhur agung marah. Didik salah, Ayah. Hukum keluarga ini, aku, Jaya, rela tanggung gantinya. Kumohon, aku bersujud padamu. Anak tak dididik, salah ibunya. Aku rela dihukum gantikan anakku, Kumorning. Putri Pratama rela dihukum gantikan kakak. Nak, cepat berlutut dan minta maaf. Menyuruhku berlutut? Mereka tak pantas. Beraninya kau di depan makam leluhur menghina leluhur agung. Kau pikir kau siapa? Aku ayahnya. Aura ayah angkat. 10 nin tahun. Genap 10 nin tahun. Ku buat umurku bertahan, hindari bencana. Akhirnya ayah angkat kembali. Aku ayahnya. Kurang ajar! Kau sungguh kurang ajar! Berani bilang dirinya ayah leluhur. Benar-benar melampaui batas. Kau benar-benar sudah gila. Ayah, para sesepuh, dia sangat sombong, tak hormat leluhur. Orang seperti ini, selama dia hidup, itu penghinaan bagi keluarga Pratama. Bagas, mohon kepala keluarga berikan perintah agar anak ini dihukum mati. Hukum mati Arif Pratama! Jangan hukum mati. Jangan, Bagas kecil. Bagas kecil, aku mohon. Jangan, Bagas. Asal kau lepaskan kakakku, aku rela lakukan apapun. Lakukan apapun? Arif Pratama, jika kau tak dihukum hari ini, keluarga Pratama bagaimana bisa jadi keluarga elit wilayah Suria? Pengawal, jalankan hukum keluarga. Pengawal, terapkan hukum keluarga. Kenapa pedang warisan ayah angkatku hilang? Apa yang baru terjadi? Leluhur Agung murka. Pasti Arif Pratama yang buat Leluhur Agung murka. Ayah, para tetua. Leluhur agung murka. Langit dan bumi berguncang. Jika dia tak dihukum mati, nanti takkan sekadar gempa. Bagas benar. Murka leluhur agung harus diredakan. Ketua, putuskan segera. Terapkan hukum keluarga sekarang. Arif Pratama, hari ini, atas nama Ketua Keluarga Pratama ke-72, kuperintahkan kau berlutut dan dihukum mati. Arif Pratama, cepat berlutut dan terima hukuman. Kau, Arif. Karena kalian menyuruhku berlutut, aku akan berlutut. Ada apa ini? Kenapa semua papan leluhur hancur? Leluhur Agung Raka hanya tinggal sedikit lagi untuk naik ke surga sebagai pertapa tingkat tertinggi. Mana mungkin papan leluhurnya hancur? Sepertinya leluhur kalian ini tak pantas menerima sujudku. Kalau begitu, aku tak akan memaksanya. Ayah, tunggu apa lagi? Leluhur Agung sudah sangat murka. Cepat, bunuh dia di sini. Kalau tidak, keluarga Pratama akan hancur. Bagas benar. Ayah, jangan ragu lagi. Ungkapan anak muda itu ada benarnya. Atur keluarga seperti negara. Jika hukum dan aturan rusak, nanti akan sulit diatur. Arif Pratama, menghina leluhur, mencuri nasib keluarga, dan kini melanggar aturan. Hari ini, saya akan bersihkan keluarga di depan leluhur agung. Arif Pratama, cepat berlutut. Dasar keras kepala. Tunggu!
Tunggu! Leluhur Agung! Leluhur Agung! Leluhur Agung! Leluhur pendiri keluarga Pratama ternyata masih hidup. Salam, Leluhur Agung. Apa yang kalian lakukan? Guru Agungku segera turun ke dunia. Jika beliau melihat keadaan keluarga Pratama begini, apa jadinya? Guru Agung Leluhur, jangan-jangan yang 10,000 tahun lalu beri keluarga Pratama mantra cahaya 9 lapisan, pendekar pedang Arif? Karena pendekar turun ke dunia, kami tentu harus tampil sebaik mungkin menyambutnya. Lapor, Leluhur Agung. Ini semua karena Arif Pratama. Arif Pratama tak hormat leluhur. Bahkan berani mencuri nasib keluarga. Bahkan merusak papan arwah leluhur. Sungguh tak tahu balas budi. Tak terampuni. Bagas, mohon Leluhur Agung bertindak agar anak ini dihancurkan jiwanya untuk tegakkan hukum keluarga. Arif Pratama, lihat saja, kau pasti mati. Leluhur Agung, bukan seperti katanya. Arif, diam! Di depan Leluhur Agung, orang luar tak berhak ikut campur. Punggung anak ini kenapa rasanya begitu familiar? Dasar keturunan durhaka! Kenapa tak berlutut pada Leluhur Agung? Leluhur Agung, dia ini anak buangan keluarga Pratama. Dulu dia pura-pura mati 7 hari. Gunakan patung arwahnya masuk ke kuil leluhur kami mencuri aura. Setelah putraku Bagas menyadarinya, dia malah menghajar putraku. Tadi dia juga mengacaukan upacara ini dan merusak patung. Aku baru mau pakai hukum keluarga untuk menghukumnya. Tak kusangka ada perbuatan durhaka ini. Leluhur Agung, tolong sadarilah. Putraku tak berniat mencuri aura keluarga. Patung arwah leluhur ini tadi semuanya pecah sendiri. Tak ada hubungannya dengan putraku. Leluhur Agung, kalau mau menghukum, hukumlah saya ibunya. Saya yang gagal mendidiknya. Mohon ampuni dia. Lepaskan Arif, lepaskan anak ini, kumohon. Leluhur Agung di sini. Jangan asal bicara. Cepat, seret mereka keluar. Baik, baik. Lepaskan! Melihatku tanpa hormat sebagai keturunan Pratama, apa kau masih tahu sopan santun? Leluhur Agung marah. Lihat bagaimana kau mati. Kau belum bangun tidur? Arif, beraninya kau. Berani menampar Leluhur Agung di depan umum. Gila-gila, Arif Pratama benar-benar gila. Leluhur Agung itu legenda yang hampir terbang ke surga. Pertapa tingkat tertinggi. Mohon ampun, Leluhur Agung. Anakku baru sadar dari pingsan. Akalnya belum sepenuhnya sadar. Mohon ampuni Arif kali ini. Aku, Jaya, rela dihukum ganti dia. Baik dicabut jiwa atau roh, takkan ada keluhan. Mohon ampun, Leluhur Agung. Orang durhaka ini mana bisa dibiarkan hidup? Kenapa kalian diam saja? Tangkap anak durhaka ini, segera! Ayah, angkat! Ayah, angkat! Leluhur Agung berlutut padanya. Leluhur Agung memanggil Arif Pratama, ayah angkat. Jadi, Arif Pratama itu petapa suci yang terbang ke surga 10.000 tahun lalu. Ada apa ini sebenarnya? Tak dihajar 3 hari, kau jadi sombong. Baru beberapa hari tak jumpa, sudah lupa padaku? Ayah angkat, anakmu sungguh buta. Mohon ayah angkat menghukum. Ayah, ibu, ayo bangun. Sini. Dengan ibu angkatmu. Leluhur Agung. Salam ibu angkat. Ini Anda, cepat bangun.
Kalian anak muda, berani menyinggung ayah angkat tu, harus mati! Leluhur Agung, tenanglah! Leluhur Agung, tenanglah! Kami sungguh tak tahu Arif Pratama itu gurumu. Kalau tidak, walau diberi 100 nyali, kami juga takkan berani menyinggung Guru Agung. Biar kurus keturunan durhaka ini agar tak mengotori pandanganmu. Tak perlu peduli pada mereka. Cukup beri sedikit hukuman. Lepaskan jabatan Paman Dharma dari kepala keluarga Pratama. Usir kultivasinya. Kurung di penjara abadi selama 100 tahun. Wawakon, kita tamat. Guru Agung, saya rela tanggung semua dosa. Hanya mohon ampun, lepaskan Bagas dan Ayu. 100 tahun di penjara abadi, lebih baik mati. Ayah angkatku tak menghancurkan jiwamu demi darah daging keluarga Pratama. Beraninya kau tawar-menawar. Biar ku lihat siapa berani sentuh penyelamat tanah suci langgeng. Akhirnya anda datang. Tenang, kau pernah suamakan putri suci kami. Kau adalah penyelamat tanah suci langgeng. Selama penjada agung ini ada, tak ada yang bisa melukaimu. Putri suci langgeng? Sebelum rohku pindah dari tangan makhluk buas, apa yang kuselamatkan itu gadis kecil. Penjaga agung sepertinya salah. Yang selamatkan putri suci langgeng adalah suamiku, Arif Pratama. Bukanlah si pengkhianat ini. Sungguh konyol. Aku, penjaga agung langgeng. Mana mungkin salah mengenali penyelamat putri suci? Paman Surya, Bagas, Ayu, kalian bertiga tahu apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau pinjam kekuatan langgeng untuk melawan leluhur agung? Leluhur agung zalim. Kami tak ada pilihan lain. Raka, kau sudah pikun. Orang biasa yang belum mencapai tahap awal. Malah kau anggap guru agung ribuan tahun lalu. Sungguh bodoh. Ratna Wisesa, mengingat pemimpin langgeng ada hubungan baik dengan guruku. Aku takkan mempersalahkanmu. Jika kau berani lancang lagi, siaplah mati di pedangku. Tunggu, aku dan pemimpin langgeng. Siapa pemimpin langgeng itu? Aku dan dia, pemimpin langgeng? Siapa pemimpin langgeng itu? Ayah angkat, dia putri suci langgeng 10.000 tahun lalu. Putri Ayu, pemimpin langgeng sekarang. Sudah 10.000 tahun berlalu. Apa gadis kecil itu masih hidup? Kak Arif. Dulu, bukankah Anda hampir berlatih bersama? Arif, latihan bersama apa? Kamu salah dengar. Bukan latihan bersama. Latihan keras. Latihan keras! Benar-benar, ibu angkat, aku jamin ayah angkatku tak pernah berlatih bersama orang lain. Jangan banyak omong. Aku bawa dia. Ratna Wisesa, Kau pikir aku sudah mati? Orang keluarga Pratama, bisa kau bawa pergi sesukamu? Orang keluarga Pratama, bisa kau bawa pergi sesukamu. Kau yakin mau melawanku? 100 tahun lalu, aku tentu bukan lawanmu. Tapi kau sekarang, demi hindari ujian, kekuatan tingkat tertinggimu, bahkan 1% tak bisa kau pakai. Bagaimana kau menahanku? Berani provokasi leluhur agung, serang! Badut kecil. Ujian langit mendekat. Sepertinya si kecil Raka sedikit pakai tenaga akan panggil ujian langit. si kecil Raka masih ingat apa yang ayah bilang dulu. Raka, mulai sekarang, apapun yang terjadi, berusahalah. Karena ayah selalu di belakangmu. Terima kasih ayah angkat. Anakmu paham.
Kau sudah gila. Jika petir langit turun, tak cuma kau yang hancur. Wilayah sejauh ini akan dihancurkan petir langit. Apa kau ingin keluarga Pratama lenyap? Tak perlu penjaga Agung Ratna repot. Mau lari kemana? Lari kemana? Leluhur Agung! Leluhur Agung, ampuni kami! Leluhur Agung! Leluhur Agung, berbelas kasihlah. Raka, kau segila tua bangka. Kau mau membunuh kita semua. Cuma petir langit. Apa yang perlu ditakutkan? Pedang, kemari. Datanglah pedang. Tak pakai sedikit pun energi. Hanya andalkan niat pedang, bisa perintahkan ribuan pedang. Apa dia yang legendaris 10.000 tahun lalu, yang lalui ujian petir 9 langit, pendekar pedang pembuka pintu langit. Pemimpin suci. Itu pemimpin langgeng dan pemimpin sungai Saraswati, pemimpin wanita melati. 3 tara suci sudah berkumpul. 3 pemimpin suci hadir langsung. Apa ujian besar leluhur Agung Pratama benar-benar bisa dilewati? Ujian langit sepele. Berani lukai putra angkatku? Ujian langit biasa. Berani melukai anak angkatku. Astaga, ujian langit hancur oleh pedang. Si kecil Raka, kau kan sudah puluhan ribu tahun. Kenapa panik begitu? Itu kan cuma ujian langit, bukan hal yang seberapa. Kak Arif. Pemimpin suci, Anda tak apa? Nona, kau salah orang? Arif Pratama, lama tak jumpa. Aku? Nona, kita tak pernah bertemu. Kau juga salah orang? Arif Pratama. Dasar bajingan. Meski kau jadi abu, aku tetap kenal. Arif Pratama, dasar bajingan. Meski kau jadi abu, aku tetap kenal. Ya ampun, aku tak salah lihat. 3 pemimpin suci semuanya menyukai leluhur Agung. Kalian bertiga harus begini. Indah, biar ku jelaskan. Sebenarnya aku... Tak perlu, aku percaya. Pemimpin suci, kenapa? Kutukan, hidup, mati. Kultivasi gadis-gadis ini sudah mencapai tingkat tertinggi. Statusnya juga pemimpin suci. Siapa yang berani mengutuk mereka? Ayah angkat, tadi baik-baik saja. Kenapa pemimpin suci jadi begini? Ada apa ini? Sial. Ayah Wijaya, memang seperti rumor. 3 pemimpin suci
terkena ujian hidup mati Istana Kegelapan. Istana Kegelapan? Semua terkena ujian hidup mati Istana Kegelapan. Istana Kegelapan. Ayah angkat, ayah belum tahu. 1000 tahun lalu, Gua Kegelapan terbuka. Raja Kegelapan muncul dengan kekuatan sendiri, menguasai 3 dunia dan mendirikan Istana Kegelapan. Seluruh istana itu jadi kekuatan tertinggi di dunia kultivasi. Saya malu. Saya menghindar darinya untuk perpanjang umur dan hindari bencana. Menunggu balik. Kedua adalah menghindari perhatian Raja Kegelapan. Raja Kegelapan demi mengendalikan 3 tanah suci. Pada diriku dan 2 putri suci lainnya menempatkan kutukan hidup. Jika kita meninggalkan tanah suci masing-masing dan tidak kembali dalam 24 jam, jiwa kita akan hancur. 3 gadis bodoh ini demi menemuiku sampai rela mengorbankan nyawa. Kak Arif, selama ini aku rela dikendalikan Raja Kegelapan hanya untuk menunggu kau kembali. Lagi pula kini aku sepadanmu. Walau aku mati, itu sepadan. Jangan bicara bodoh. Cuma kutukan hidup mati akan kubuka untukmu. Cuma kutukan hidup mati. Biar ku lepas. Kau sungguh bisa melepasnya? Raja Kegelapan 1000 tahun lalu sudah mencapai tingkat pertapa suci. Kini mungkin jika dibandingkan denganmu, tak kalah hebat. Jika tidak, dengan kultivasi tingkat tertinggi kita bertiga, mana mungkin terikat begini. Mau mengorbankan inti pertapa suci untuk melepas kutukan kita. Arif, jangan paksakan dirimu. Kak Arif, jika melepas kutukan ini melukaimu, aku rela mati di kutukan hidup mati ini. Jangankan setengah pertapa suci, walau Raja Kegelapan jadi Dewa Kegelapan, melepasnya hanya agak repot. Repot? Sangat repot. Kak Arif, kenapa bawa kami ke sini? Di? Apa air ini sungguh bisa melepas kutukan di tubuh kami? Untuk melepas kutukan, butuh air sebagai pemicu. Untuk memecahkan kutukan, butuh air sebagai pemicu. Buka-buka. Mau-maunya banyak belit-belit, cuma mau kita lepas baju, kan? Air panas ini energi api bumi, berenergi positif. Kutukan kalian bertiga berenergi negatif. Butuh air panas sebagai pemicu, agar energi seimbang, baru kutukan bisa dipecahkan. Ngomongnya mulus saja. Siapa tahu apa niatmu. Kak Arif, aku percaya. Ayo mulai cepat. Jangan curiga pada Arif. Pecahkan kutukan ini dulu. Aku baru dapat kabar, Raja Kegelapan akan menyerang. Kalau dia datang dan kutukan belum dipecahkan dan kita ditangkap, bagaimana nasib kita? Ayo. Dasar tak pernah kapok. Karena kalian terus mengacau. Jangan salahkan aku. Aku ingin lihat apa alasan langit kali ini untuk melindungi Dewa Kegelapan. Arif Pratama, kau sedang apa di sana? Cepat turun! Yang tak terhindari akhirnya datang juga.
Langgeng sungai langit 1000 bunga 3 pemimpin suci meninggalkan tanah suci tanpa lencana Raja Kegelapan atas perintah Raja Kegelapan. Bawa mereka ke Istana Kegelapan. Urusan dunia ini. Sejak kapan kalian iblis yang atur? Raka, apa kau sudah hilang akal? Berani menolak perintah Istana Kegelapan? Kau pikir keluarga Pratama masih didukung oleh pendekar pedang Arif yang sudah naik ke surga? Dia sudah naik ke surga. Mana peduli nasib keluarga Pratama sepele ini. Raka, aku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan 3 pemimpin suci. Jika tidak, ku bantai seluruh keluarga Pratama. Kami keluarga Pratama mewarisi ajaran pertapa suci. Takkan tunduk pada iblis sepertimu. Benar, keluarga Pratama takkan menyerah. Keluarga Pratama takkan menyerah. Keluarga Pratama takkan menyerah. Janji hidup mati bersama keluarga. Dasar semut bodoh. Kau pikir leluhur Agung Pratama cuma hiasan? Kira leluhur Agung Pratama cuma hiasan? Bukannya dia sedang menjalani uji. Beraninya memakai banyak kekuatan. Hari ini, mantra cahaya 9 lapisan dari ayah angkatku untuk mengirim kalian, para iblis, ke neraka. Yang Mulia, tolong! Raja Kegelapan. Akhirnya kau muncul. Gerbang langit mulai longgar. Tuan Dewa Kegelapan di luar 9 langit turunkan banyak. Kekuatanku pun meningkat pesat. Raka, di langit dan bumi ini, selain ayah angkatmu yang terbang ke surga, aku tak terkalahkan. Dengan kekuatanmu, tahu akibat melawanku? Silakan tunjukkan. Anggota keluarga Pratama, bantu leluhur agung! Usaha sia-sia. Meski tak tahu karamu menahan petir langit, tapi dengan kultivasimu tak sepadan untukku. Kutukan hidup mati yang kuberi pada mereka bertiga ternyata bisa dipecahkan. Yang Mulia, 3 pemimpin suci sialan ini tak patuh. Mohon beri perintah. Hamba akan bawa pasukan untuk hancurkan tanah suci itu. Mohon beri perintah. Ayah angkat pasti tahu Raja Kegelapan menyerang. Tapi kenapa tak muncul? Raja Kegelapan, kau merusak dunia ribuan tahun. Kami 3 tanah suci pelindung dunia, hari ini akan membasmi ancaman sepertimu. Aku akan hapuskan ancaman dunia dan musnahkan iblis sepertimu. Dulu aku beri kalian kutukan hidup mati.
meningkatkan status kalian mengendalikan semua kekuatan di dunia. Karena sekarang kalian pilih mengkhianatiku, maka tak ada lagi nilai untuk membiarkan kalian hidup. Kekuatan setiap 3 pemimpin suci tak kalah dariku. Malah bersatu pun tak tandingi Raja Kegelapan ini. Para petapa manusia bodoh! Petapa manusia bodoh! Aku bersembunyi di dunia kegelapan 10.000 tahun. Jika tak yakin, mana mungkin aku datang ke sini? Kecuali kalian panggil yang sudah naik ke surga, pendekar pedang Arif turun ke sini. Kalau tidak, siapa yang bisa melawanku? Yang Mulia Abadi! Yang Mulia Abadi! Yang Mulia Abadi! Hari ini, aku akan mengantar kalian mati. Baru bisa tidur sebentar. Siapa yang mengganggu pertapaanku? Ayah angkat, aku mengecewakanmu. Kukira siapa? Ternyata gadis kecil dunia kegelapan dulu. Kenapa? Dunia kegelapan tak ada orang. Mengutus gadis kecil untuk mengubur dunia kegelapan. Lancang! Berani lancang pada Tuan Pemimpin Iblis! Kau pasti bosan hidup! Manusia tak berguna. Beraninya kau lancang pada Yang Mulia. Hari ini kalian semua akan mati karena ucapanmu. Yang Mulia tak tertandingi. Semua di dunia ini pasti jadi milik Yang Mulia. Manusia kecil sepertimu berani membual. Berisik. Tak kusangka, gadis kecil dulu malah jadi pemimpin iblis sekarang. Ayah angkat, iblis ini andalkan kekuatannya, bermimpi menguasai dunia. Tak kusangka, 10.000 tahun berlalu, suku iblis tetap tak berubah. Kak Arif bisa membukanya. Kutukan hidup mati pemimpin iblis ini. Pasti ada cara mengalahkannya. Kutukan hidup mati yang kubuat. Mana mungkin manusia tanpa kultivasi sedikit pun bisa. Kalau kau mau pakai trik murahan ini untuk menipuku, mending kau hentikan. Hari ini, kalian semua akan menanggung akibat perbuatan kalian. Cuma kutukan hidup mati, apa susahnya? Sok hebat, manusia biasa tanpa kultivasi, berani bicara besar. Sudah kubilang, di dunia ini, selain pendekar pedang Arif, tak ada yang bisa melawanku. Kuhancurkan dunia mulai dari kalian. Ternyata cuma manusia biasa tanpa kultivasi, tak sebanding dengan semut. Kultivasi ayah angkatku tak tertubak. Mana kalian para semut bisa dibandingkan dengannya? Tak seberapa, tapi banyak omong. Ayah angkat. Pendekar pedang Arif, kau pikir aku buta? Cuma dia. Manusia biasa tanpa kultivasi, tak pantas mengangkat sepatuku. Seorang manusia biasa tanpa kultivasi, tak pantas mengangkat sepatuku. Konyol. Kultivasi pendekar pedang Arif luar biasa, mana mungkin lemah begini. Raka, demi menghalangiku, kau asal cari ayah angkat. Jika Arif Pratama tahu, apa dia mati kesal. Manusia tetap manusia. Mana mungkin aku salah? Raka, hentikan trikmu. Aku kultivasi 10.000 tahun. Mana mungkin omonganmu menggoyahku? Tuan pemimpin iblis, kurasa mereka sengaja cari orang untuk menunda waktu. Badan kecilnya itu, dengan satu tamparan, dia jadi bubur.
dunia pendekar pedang Arif, aku ini Dewa Langit. Trik bocah. Trik murahan. Pemimpin iblis apanya? Guru Agung baru sedikit bertindak, sudah tak sanggup menahannya. Cuma segini kemampuanmu, masih mau menguasai dunia kita? Ada Guru Agung yang mendukung, siapa takut suku iblis? Siapa takut suku iblis? Siapa takut suku iblis? Yang Mulia, entah apa yang dilakukan oleh manusia biasa itu membuat kami semua tak bisa bicara. Yang Mulia, si bodoh yang cari mati ini berani main trik di hadapan Anda. Mohon Anda bertindak. Hukum siapa ini? Tunjukkan keagungan suku iblis. Mohon Anda bertindak, hukum penjahat. Mohon Anda bertindak, hukum penjahat. Aku tak peduli apa trik kotormu. Kau memang pantas mati. Ku bawa kau ke alam baka. Suku iblis ini sungguh mengira mereka itu hebat. Benar, dihajar Guru Agung malah bilang kotor, tak tahu malu. Kalian bilang apa? Benar, dihajar Guru Agung malah bilang licik, tak tahu malu. Kalian bilang apa? Coba kami dengan kutukan hidup mati, manfaatkan kekuatan kami kuasai dunia. Ini yang namanya licik. Suku iblis mengancam dunia ribuan tahun. Kami 3 tanah suci, hari ini pasti hapuskan kejahatan. Cuma kalian, para pecundang. Biar aku yang mengantarmu ke maut. Yang Mulia, biar kami, jangan kotori tangan Anda. Si bajingan, ini main kotor tadi. Kami berdua akan menghajar mereka. Pergilah, jangan mengecewakanku. Baik. Seranglah. Kalian tak pantas kuberi perlawanan. Sekarang baru takut, mulai memohon. Lihat dia yang lemah, mana berani melawan kita. Memohon sekarang, sudah telat. Si kecil Raka, biar ayah angkat lihat apa kau sudah berkembang. Anak Anda mengerti? Kalian yang harus memohon. Mantra cahaya. Yang Mulia, tolong! Yang Mulia, tolong! Cari mati! Mana mereka? Guru Agung terlalu hebat. Sekejap saja, habisi 2 iblis itu. Iblis wanita ini malah mau menyergap, akhirnya hampir mati sendiri. Teknik jari pemecah kegelapan. Kau pendekar pedang Arif? Teknik jari pemecah kegelapan. Mustahil. Gadis kecil, 10.000 tahun lalu, aku mengurung dewa kegelapan kalian di luar 9 langit. Kukira dengan ulahmu ini, mereka akan turun tangan. Tak disangka, mereka sudah terbiasa jadi pengecut. Kalau begitu, kubawa kau menemui mereka. Apa? Dia yang mengurung Tuan Dewa Kegelapan? Mustahil. Tuan Dewa Kegelapan bukannya bertapa di luar 9 langit. Mana mungkin dia mengurungnya? Bagaimana kalau itu benar?
Tuan Dewa Kegelapan saja kalah. Kita pasti. Jangan dengarkan omongannya. 10.000 tahun lalu, Tuan Dewa Kegelapan memang kalah dari orang itu. Tidak, mustahil. Cuma dengar rumor, kau fikir aku percaya? Jika kau benar pendekar pedang Arif, coba petir takdir ini. Petir takdir. Katanya kristal petir Dewa Purba. Kekuatan petirnya bahkan bisa hancurkan pertapa suci. Arif Pratama, tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Ini petir takdir. Bahkan pertapa suci. Harus waspada. Mimpi di siang bolong. Arif, hati-hati. Aku Ayah Arif. Seranglah petir ini padaku. Aku rela menanggungnya. Putraku baru bangun dari pingsan. Belum pulih. Aku rela menahan petirnya. Pingsan. Tebakanku benar. Meski kau pendekar pedang Arif, menaklukkan ujian langit, kekuatanmu pasti rusak. Kau sekarang, jangankan petir takdir, serangan maksimalku saja, takkan kau tahan. Oh ya? Coba saja. Terus kenapa? Di hadapan petir takdirku, kau cuma semut. Pemimpin iblis hebat! Ayah angkat, petir ini 100 kali lebih kuat dari ujian langit tadi. Cuma trik murahan. Matilah! Tidak, mustahil. Tidak, mustahil. Tersambar petir sendiri, rasanya enak kan? Bagaimana mungkin? Kenapa kultivasimu tak berkurang? Siapa bilang ujian petir akan kurangi kultivasimu? Mustahil. Ujian petir 9 langit butuh pengorbanan. Bagaimana kau bisa tak terluka? Ayah angkatku bisa segalanya. Dibanding kalian para iblis tua, kalian cuma semut. Kak Arif paling hebat. Terus kenapa? Kalau pendekar pedang Arif, jalur dewa sudah diputus takdir. Meski kau lalui ujian petir, itu cuma dewa palsu. Cuma takdir, biar putus. Takdir belum tentu selalu benar. Kau berani? Kau meragukan takdir? Hanya hukum langit biasa. Biarlah putus, hukum langit belum tentu selalu benar. Kau ragukan hukum langit? Lancang. Apa kau bisa menggoyahkan hukum langit? Lagi pula, kau kini sudah kehabisan tenaga. Hanya menggertak. 1000 tahun lalu, aku menginjak 3 tanah suci di bawah kakiku, mendirikan istana ke... Seluruh dunia ini tunduk padaku. Aku sudah tak perkalahkan di dunia. Yang mulia abadi! Iblis, kau mengacaukan dunia 1000 tahun. Hari ini, kami 3 pemimpin suci akan menuntaskan semua dendam. Kutukan hidup mati sudah lepas. Kau tak bisa mengendalikan kami. Para pekundang, cari mati. Arif Pratama, kau tak bisa jaga diri. Masih mau urus orang lain. Aku tak bisa mendekatinya.
Sungguh bodoh. Sungguh bodoh. Kekuatan Tuan Pemimpin Iblis tak terbatas. Tak bisa mendekatinya. Pendekar pedang Arif tak terluka. Arif, maaf membuatmu khawatir. Arif Pratama, kau jelas bisa habisi iblis ini. Dibiarkan kami terluka. Katakan, apa kau sengaja? Kak Arif, mana mungkin dia sengaja? Kak Arif, aku benar kan? Kau... Arif, mereka tak apa. Mereka tak apa. Cuma luka ringan. Arif Pratama, aku tak bisa melawanmu. Tapi aku bisa membunuh mereka. Serang! Sekarang! Indah? Arif! Arif Pratama, ini akibatnya kau melawan aku. Iblis! Cepat lepaskan mereka! Atau Arif takkan melepaskanmu. Tak melepaskanku, konyol. Iblis itu kejam. Mereka jatuh ke tangannya, dewa pun tak bisa tolong. Benar, satu niat iblis, nyawa mereka bisa melayang. Bagaimana ini? Karena kau sangat peduli pada mereka, aku ingin lihat hari ini, jika aku membunuh mereka semua, apa reaksi kau? Cari mati! Karena kau sangat menghargai mereka, hari ini aku ingin lihat, jika aku membunuh mereka semua, apa reaksimu? Cari mati! Dengan satu pikiran, mereka akan lenyap. Tentu, kau punya pilihan kedua, yaitu di hadapanku, ledakan dirimu. Kau tak pantas membuatku memilih. Indah. Arif, aku... Tak apa. Ada aku. Satu jurus! Guru Agung hebat! Hanya kebetulan. Aku tak terima. Kebetulan. Di depan ayah angkatku, kau cuma semut. Mustahil. Tidak. Mana dia? Pemimpin iblis mati. Cepat lari. Lari. Kak Arif, kau selamatkan aku lagi. Aku takkan meninggalkanmu. Kak Arif, apa kau terluka? Arif Pratama, kau masih lambat. Kalau kau cepat, dia sudah mati. Suku iblis mengancam dunia ribuan tahun, menyengsarakan makhluk hidup. Kalian ke dunia, basmi sisa iblis.
Kak Arif memang berpikir matang. Si kecil, Raka. Kau baru lalui ujian langit. Berlatih tertutup, kukuhkan pikiranmu. Baik, Ayah Angkat. Guru Agung. Kalau begitu, mulai sekarang, kau jadi kepala keluarga Pratama. Jaga si kecil Raka. Baik, Guru Agung. Indah. Indah. Arif Pratama, dendam hari ini pasti ku balas kelak. Ayah Angkat, racun ini racun 5 racun mematikan dari dunia kegelapan. Iblis sialan itu. Aku tak apa. Aku yang lalai. Indah. Indah. Ayah Angkat terus melindungi dengan aura suci bukanlah solusi. Obatnya di dunia ini hanya teratai pelangi di Gunung Agung. Tapi Gunung Agung sudah hilang ribuan tahun lalu. Gunung Agung. Ayah, Ibu, jaga Indah. Gerak kembali. Leluhur Agung. Apa Guru Agung bisa temukan Gunung Agung? Ada yang menerobos tingkat suci. Saudara Wiratama, tingkat terakhir menuju langit tak mudah dilampaui. Hanya sisa jiwa berani sombong di hadapanku. Pemimpin iblis, untuk apa kau mencariku? Saudara, 1000 tahun bertapa tak bisa tembus. Apa kau tak pikirkan cara lain? Asal kau terima satu syaratku, aku akan pakai ilmu rahasia dunia kegelapan. Dan jiwa pemimpin iblis sebagai itu, bantu kau tembus tingkat terakhir ini. Raja Kegelapan, kau pemimpin iblis, dan aku Leluhur Agung Wiratama. Jahat tak bisa bersatu. Kau sungguh mau membantuku? Lagi pula, aku masih sisa jiwa. Apa hakmu buat syarat denganku? Saudara Wiratama, jika tebakanku benar, waktumu hampir habis. Saudara dibandingkan menuju langit, baik dan jahat, atau dendam, hanya lalu. Sekarang, hanya aku yang bisa membantu. Kau bertapa 1000 tahun. Apa kau rela mati begini? Syarat apa? Setelah kau tembus, Arif Pratama. Sepakat.
Arif sudah pergi lebih dari 2 minggu. Kenapa sampai sekarang tak ada kabar sama sekali? Aduh, Ayah, jangan cemas. Karena kakak bilang bisa selamatkan kakak ipar, dia pasti bisa. Benar, lihatmu saja bikin kesal. Kau pikir aku tak kesal? Indah hampir mati. Kalau Arif tak segera pulang, aku sangat khawatir Indah takkan bertahan. Tak mungkin. Tak mungkin. Karena kakak bilang akan pulang, dia pasti akan pulang. Kakak ipar pasti tak apa-apa. Hus. Kalau tak bisa bicara, diam saja. Indah pasti bertahan. Jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Dia cuma pembawa sial. Ya, semua salahku. Kalian tak sudi melihatku. Biar aku jalan-jalan sendiri. Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba tak bisa gerak? Ayah! Aku juga! Siapa kau? Para bocah. Tak pantas tahu namaku. Selama keluarga Pratama ada, takkan biarkan kau sakiti keluarga Guru Agung. Cuma kalian? Kau? Atau kau? Murid Pratama, dengar perintah. Siap! Tak tahu diri. Keluarga Pratama selalu dilindungi Guru Agung. Kita tak biarkan keluarganya dihina. Untuk formasi! Dasar para badut. Aku datang hari ini untuk mencari Arif Pratama. Karena dia tak ada, beritahu dia. 3 hari lagi, datang ke pernikahanku. Jika tak datang, keluarganya tak perlu hidup lagi. Leluhur Agung yang ditinggalkan oleh orang misterius itu. Pendiri perguruan Wiratama. Bukankah 1000 tahun lalu dia sudah gugur? Mana mungkin dia masih hidup? Mungkinkah dia juga menerobos ke tingkat ayah angkatku? Raden Wiratama, Guru Agung. Ia yang 10.000 tahun lalu bersama Guru Agung dijuluki 2 pendekar legenda. Raden Wiratama. Benar. Itu dia. Tak disangka 1000 tahun berlalu, dia juga menerobos. Ini jadi sulit. Leluhur. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita biarkan dia menyandera keluarga Pertapa Suci? Tentu tak bisa diam saja. Raden Wiratama ini tak hanya menyandera keluarga ayah angkat, tapi juga mau menikahi 3 pemimpin suci. Pasti 3 pemimpin suci juga jatuh ke tangan mereka. Aduh, gawat. Sifat si tua licik itu tak menentu. 3 puteri suci dan indah, makin lama di tangannya, makin bahaya. Aku akan kumpulkan keluarga, serbu perguruan Wiratama. Bodoh. Jika Raden Wiratama benar menerobos ke tingkat tak terbayangkan itu, bahkan 10 keluarga Pratama juga percuma. Leluhur Agung, lalu bagaimana? Waktu 3 hari adalah tanggal undangan ini. Apa kita hanya diam melihat 3 putri suci dinodainya dan keluarga Guru Agung juga diculik si tua licik itu?
Jika Guru Agung pulang dari Gunung Agung, bagaimana kita menjelaskannya? Dasar jalang, beraninya menipu aku. Aku ingin jadi pertapa suci, bukan tubuh dewa kegelapan. Aku tetap membantumu melewati rintangan itu. Suci atau iblis, bedanya. Lagi pula, kau sudah menangkap 3 putri suci. Asal ketiga wanita itu jadi alat kultivasimu, kelak kau pasti bisa lepaskan tubuh ini dan capai impianmu. Sebaiknya kau berdoa agar caramu berhasil. Jika tidak, aku tak segan menghancurkanmu dan dunia kegelapan bersamamu. Tenanglah, Saudara Wiratama. Bawa mereka. Seribu tahun tak jumpa. Kalian bertiga tetap begitu anggun. Raden Wiratama, demi menerobos, kau bersekutu dengan iblis ini. Kau aib umat manusia. Raden Wiratama, kau kan pertapa manusia, malah bersekutu dengan iblis. Sungguh tak tahu malu. Tunggu Kak Arif datang. Dia pasti menghajar kau sampai menangis. Kuharap saat malam pertama dengan aku nanti, kalian masih punya tenaga untuk bercanda. Raden Wiratama! Kenapa Arif Pratama tak datang, malah mengutus kalian bocah-bocah? Apa dia takut padaku? Lepaskan keluarga Guru Agung. Jika tidak, keluarga Pratama pasti menghancurkan perguruan Wiratama. Lancar. Lepaskan keluarga Guru Agung. Jika tidak, keluarga Pratama pasti menghancurkan perguruan Wiratama. Sombong sekali. Kau membantai murid keluarga Pratama. Apa kau tak takut Guru Agung kembali dan mencincangmu? Takut padanya? Kenapa aku harus takut? Selama dia tak datang, aku takkan berhenti sampai kalian semua mati. Tuan Wiratama, ampuni kami. Kumohon, jangan bunuh aku. Keluarga Pratama malah punya kalian berdua. Pengecut, tak tahu malu. Siapa yang tak takut mati? Ini semua demi nyawa kami. Benar. Kau sepakat dengan leluhur Agung untuk menolong. Tapi dia tak datang. Apa nyawanya saja yang penting. Dan kami pantas mati. Kalian berdua pengkhianat. Leluhur Agung sedang bertapa. Saat dia selesai, pasti menghancurkan si penjahat tua Raden Wiratama. Paman Prabowo, apa kau sadar apa yang kau katakan?
Kekuatan Tuan Wiratama jauh di atas Guru Agung. Meski Raka bertapa 10,000 tahun, dia takkan bisa melawan Tuan Wiratama. Tutup mulutmu! Tuan Wiratama, ini pusaka keluarga Pratama, Mutiara Abadi. Wira, beraninya kau! Tuan Wiratama, ini pusaka keluarga Pratama, Mutiara Abadi. Wira, beraninya kau! Kenapa tak berani? Pengkhianat! Kau pengkhianat! Nyanyiakan kepercayaanku. Kau jaga pemberian Guru Agung 10,000 tahun lalu. Pusaka terhebat. Ternyata Mutiara Abadi. Saudara Wiratama, ini pusaka Arif Pratama sebelum dia jadi pertapa. Anak durhaka! Akan ku hancurkan kalian! Berisik! Tua bangka, jangan banyak omong. Berani ganggu Tuan Wiratama, nyawamu akan hancur. Kekuatan Tuan Wiratama luar biasa. Cuma Mutiara Abadi, jika Tuan mau menerimanya, itu suatu kehormatan. Kalian tak pantas jadi keluarga Pratama. Siapa peduli jadi murid keluarga Pratama? Keluarga Pratama akan segera hancur. Benar! Seluruh dunia ini akan segera jadi milik Tuan Wiratama. Arif Pratama itu siapa? Kalian benar. Dengan kekuatanku, ditambah Mutiara Abadi, membunuh Arif Pratama sangat mudah. Karena dia tak mau muncul, hari ini akan kuambil keluarga Pratama untuk merayakan pernikahanku. Raden Wiratama, walau kau terus menerobos, kau takkan bisa melawan ayah angkatku. Awas, leluhur agung. Dia lebih kuat dari Raja Kegelapan. Kalian sudah berbuat baik. Sisanya biar ku teruskan. Leluhur agung? Dia cuma orang yang dihajar ayah angkatku sampai tak berani angkat kepala, pengecut. Jangan khawatir, mundurlah. Dasar bocah, ingusan. Berani bicara besar padaku. Kau pasti bosan hidup. Aku sudah lewati ujian surgawi. Belum tentu kau menang. Arif Pratama pun bukan tandinganku. Memangnya kau cari mati? Mantra cahaya biasa. Bocah, mati di tanganku hari ini itu suatu kehormatan. Bocah, mati di tanganku hari ini adalah kehormatanmu. Leluhur agung, Anda tak apa? Aku tak apa. Semua karena Wijaya dan Wira, dua pengkhianat itu. Jika bukan karena mereka,
mutiara abadi takkan jatuh ke tangan Raden Wiratama. Barang bagus, milik yang mampu. Paman Prabowo, kau dan Raka si pecundang tak bisa jaga mutiara abadi. Jangan salahkan orang lain. Benar. Tuan Wiratama juga jagoan umat manusia. Kini dia mencapai puncak. Aku sarankan kalian menyerah dengan patuh dan gabung dengan Tuan Wiratama. Siapa tahu Tuan senang dan ampuni nyawa kalian. Apa kau bilang, pengkhianat? Keluarga Pratama punya 2 anak tak tahu diuntung. Sungguh memalukan. Sekarang bukan waktunya bahas ini. Saudara Wiratama, dia ini putra angkat kesayangan Arif Pratama. Bunuh dia! Karena kalian cari mati, majulah. Wiratama si serigala tua, kau tetap bodoh. Kalau kalian mau mati, mari. Wiratama si serigala tua. Ayah angkat. Kau sungguh bodoh. Arif! Arif Pratama! Tak kusangka 10,000 tahun kau masih hidup. Kau meniru cara iblis, hidupmu selama ini sia-sia. Jangan banyak omong. Arif Pratama, akhirnya kau datang. Jiwamu belum hancur, tentu aku datang. Arif Pratama, kau pikir di dunia ini tak ada yang bisa mengalahkanmu? Saudara Wiratama sudah menerobos, kekuatannya melonjak. Ditambah teknik suci suku iblisku, hari ini kau pasti mati. Jangan bilang kalian pikir kalian berdua bersatu bisa mengalahkanku. Omong kosong! Kau cuma beruntung menang 10,000 tahun lalu hanya karena kau pakai cara kotor. Sudah kubilang. Bukan lawanku. Wiratama si serigala tua. Masih ingat pedang ini? Pedang apa? Aku tak kenal. Raden Wiratama, ku dengar dari ayah angkatku. Dulu dengan pedang ini, dia mengalahkanmu ribuan kali. Kenapa? Setelah bertahun-tahun, kau demensia? Omong kosong! Aku ini jenius. Mana mungkin kalah ribuan kali darinya? Arif Pratama, kau sungguh bisa memuji diri sendiri. Di dunia ini, siapa tak tahu kehebatan saudara Wiratama? Mungkin dia kalah darimu berkali-kali. Kenapa tertawa? Ayah angkatku tertawa karena kau bodoh. Jangan banyak omong. Aku akan tunjukkan arti keputusasaan. Itu cuma trik murahan saja. Hari ini, biar kau lihat kekuatan sejatiku. Wiratama si serigala tua, setelah bertahun-tahun kau masih tak sadar diri. Sombong! Sudah menerobos. Sekarang tak ada tandinganku. Kali ini, aku takkan berlembut.
Konyol. Kultivasiku tak terbatas. Tak perlu berlembut. Arif Pratama, jangan sok misterius di sini. Jika kau bisa kalahkan saudara Wiratama, kenapa kau belum bertindak? Menurutku, kau pasti tak yakin Dan coba menunda waktu. Tapi kau salah. Walau kau menunda, di hadapan kekuatan mutlak, kau tetap tak seberapa. Benar. Kini kultivasiku sudah tembus takdir. Arif Pratama, semua trikmu itu kau pikir bisa menipuku? Wiratama si serigala tua. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, kultivasimu tak hanya tak meningkat, penglihatanmu juga makin buruk. Kultivasiku saat ini, kau sungguh tak bisa melihatnya? Mana mungkin? Tahun lalu, aku masih bisa melihat tingkat kultivasinya. Kenapa saat ini dia terlihat seperti manusia biasa? Serigala tua. Sudah lama melihat. Apa yang kau lihat? Tentu, Arif Pratama. Jangan sok misterius. Hari ini adalah hari kematianmu. Jangan sok misterius. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang sok misterius? Raden Wiratama, sepertinya kematianmu yang akan tiba. Si kecil Raka, ngapain buang waktu sama orang yang akan mati? Ujung-ujungnya, kau melihatku menerobos dan jadi takut. Dengar ya, walau kau membujuk sekeras apapun hari ini, aku takkan pernah mengampunimu. Arif Pratama, saudara Wiratama sudah memiliki tubuh dewa kegelapan. Kau yang sombong ini pasti mati. Aku akan membuatmu berkumpul dengan keluargamu. Kuberi kau satu kesempatan. Jika hari ini kau lepaskan teman dan keluargaku, kubiarkan mayatmu utuh. Jika tidak, jangan salahkan aku abaikan persahabatan 10.000 tahun lalu. Kau sungguh pandai memuji diri sendiri. Aku, Raden Wiratama, tak punya hubungan denganmu. Jika ada, itu cuma dendam berdarah. Kau sungguh tak berubah. Hari ini, aku akan pakai tulang sucimu untuk membentuk tubuh dewa abadiku. Berisik. Ini peti langit? Ku dengar keluarga Pratama, pusaka mutiara langit bisa panggil kekuatan purba. Ini, apa ini? Petir langit purba? Apa ini akan hancurkan dunia? Sungguh licik. Lalu mengungkit jalan suci. Tak disangka, malah pakai barang ayah angkatku. Wiratama, si serigala tua. Kau lakukan ini, apa tak merusak keyakinanmu? Raka, diam kau. Setelah saudara Wiratama membunuh Arif, selanjutnya kau yang mati. Iblis! Apa katamu? Arif Pratama, ini petir langit purba 10.000 tahun lalu. Meski kau sangat hebat, takkan bisa menahannya. Wiratama si serigala tua. Pakai barangku untuk melawanku. Berpuluh-ribu tahun kau hidup sia-sia. Ini bagaimana mungkin? Petir langit tersedot ke pedang. Ini petir langit 10.000 tahun.
Mana mungkin? Serigala tua. Waktumu habis. Ada yang mau dikatakan? Kenapa? Kenapa? Kultivasimu. Iblis! Waktumu habis. Masih tak paham? Kau pantas mati. Pasti ada yang aneh dengan pedangmu. Pasti ada yang aneh dengan pedangmu. Aku takkan. Pedang tanpa nama cukup untuk membunuhmu. Pengawal! Bawa dua pengkhianat ini ke penjara abadi. Jangan lepaskan mereka selamanya. Ampun, Guru Agung. Kami tahu kami salah. Kami salah. Pengkhianat berani memohon ampun. Bawa mereka. Indah, bangunlah. Indah. Kak Arif, nanti sering datang ke Langgang menemuiku ya. Arif, nanti kita bisa menemuimu lagi? Tentu. Kultivasimu memang hebat, tapi suatu hari nanti aku pasti akan melampauimu. Paman Prabu. Ya. Keluarga Pratama kini layak untuk pedang ini. Ambillah. Terima kasih, Guru Agung. Aku, Prabowo, pasti akan jaga warisan keluarga Pratama. Kak, ceritakan padaku. 7 hari kau koma, apa yang terjadi? Asal keluarga kita kumpul, baguslah. Benar-benar. Indah, aku takkan pergi lagi. Nah, jangan lihat. Mikir apa? Ciuman di musim kedua. Bye-bye.